Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari. Sejarah dunia selalu memiliki pola yang sama dalam memperlakukan orang-orang yang membawa kebenaran yang tidak bisa diterima oleh zamannya. Jika mereka tidak bisa dibungkam dengan peluru, mereka akan dibungkam dengan tertawaan. Sistem akan mengubah mereka menjadi badut agar tidak ada satupun orang yang menganggap kata-kata mereka serius. Mari kita mutar waktu kembali ke awal tahun 2020. Di tengah kepanikan global yang baru mulai merayap akibat pandemi, layar televisi dan lini masa media sosial kita dibajak oleh seorang pria parubaya mengenakan baret biru, seragam militer penuh lencana yang tidak kita kenali, dan gaya bicara yang meledak-ledak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Ranggasasana, atau yang kemudian diabadikan oleh internet sebagai Lord Rangga. Ia adalah sekretaris jenderal dari sebuah entitas yang terdengar seperti halusinasi tingkat tinggi, Sunda Empire. Publik Indonesia tertawa berbahak-bahak. Stasiun televisi mengundangnya untuk dijadikan bahan sirkus. Ia berbicara tentang bagaimana Sunda Empire mengendalikan tatanan dunia, bagaimana Amerika Serikat dan Pentagon lahir di Bandung, dan bagaimana seluruh sistem nuklir dunia harus mendapat persetujuan dari kekaisarannya. Di mata hukum, narasi ini dianggap berbahaya. Menurut catatan persidangan yang diliput secara luas oleh Kompas.com, pada Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Edi Raharjo, nama asli Lord Rangga, dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kita semua mengira itu adalah akhir dari lelucon tersebut. Ia masuk penjara dan publik beralih ke tontonan berikutnya. Namun, di ruang retrospektif, kita tidak melihat permukaan. Kita membedah apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Bagaimana jika Edi Raharjo tidak pernah gila? Bagaimana jika Sunda Empire dan segala atribut absurdnya hanyalah sebuah kendaraan semantik, sebuah bahasa sandi yang sengaja ia gunakan untuk membocorkan rahasia elit global atau deep state? Mari kita lakukan dekode atau pemecahan sandi dari pernyataan gilanya yang paling ikonik. Pertama, ia sering menyebut istilah New World Order atau tatanan dunia baru dan mengklaim bahwa sistem tatanan dunia saat ini akan segera berakhir dan harus diriset. Jika kita buang bungkus Sunda Empire-nya, apa yang ia katakan adalah analisis geopolitik tingkat tinggi. Mengutip berbagai literatur ekonomi politik internasional dan analisis dari lembaga think tank global, dunia saat ini memang sedang mengalami pergeseran hegemoni. Dominasi dolar Amerika Serikat sedang ditantang oleh blok ekonomi baru seperti BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, yang secara harfiah sedang berusaha menciptakan tatanan dunia baru yang multipolar. Lord Rangga membicarakan dedolarisasi dan runtuhnya sistem keuangan barat jauh sebelum isu tersebut menjadi topik utama di meja para ekonom hari ini. Kedua, klaim absurdnya bahwa NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dibentuk atau bermula dari Bandung. Secara historis dan tekstual, ini adalah omong kosong. NATO didirikan di Washington DC pada tahun 1949. Namun mari kita baca yang tersirat. Apa yang terjadi di Bandung yang mengubah peta kekuatan dunia? Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Berdasarkan arsip sejarah nasional dan dokumen intelijen barat dari era Perang Dingin, KAA di Bandung adalah momen paling menakutkan bagi blok barat dan NATO, karena di sanalah negara-negara dunia ketiga bersatu untuk menolak tunduk pada imperialisme Amerika maupun Uni Soviet. Apakah Lord Rangga sedang berhalusinasi atau ia sedang menggunakan hiperbola tingkat ekstrim untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kita pernah menjadi pusat kendali dunia yang membuat kekuatan militer barat gemetar? Lalu kita masuk ke teorinya yang paling terkenal, sistem finansial global, dan pendaftaran ulang negara-negara di dunia. Lord Rangga sering berteriak bahwa negara-negara dunia harus mendaftar ulang ke bank sentral raksasa atau ke tatanan kerajaannya jika ingin selamat secara ekonomi. Sekali lagi, jika kita lepaskan atribut kerajaannya, ia sedang menelanjangi sistem utang global. Menurut analisis kritis terhadap sistem Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, institusi-institusi finansial global ini bertindak layaknya kekaisaran modern. Mereka mendikte kebijakan ekonomi, memaksa privatisasi, dan mencekik negara-negara berkembang dengan jerat utang yang tidak akan pernah bisa dilunasi. Inilah mengapa Lord Rangga adalah fenomena yang sangat berbahaya bagi sistem. Ketika ia keluar dari penjara, ia tidak dilupakan. Justru sebaliknya, ia bertransformasi dari sekedar tahanan menjadi ikon pop culture. Ia diundang ke berbagai podcast raksasa di Indonesia, dari Deddy Corbuzier hingga stasiun televisi nasional. Miliaran orang mendengarkan suaranya. Awalnya elit tertawa, karena massa menganggapnya badut. Namun, ada satu titik kritis di mana sebuah komedi berubah menjadi ancaman. Titik itu adalah ketika massa mulai mendengar dan berpikir.
Di kolom komentar YouTube, ribuan netizen mulai menulis, "Tunggu dulu, jika dipikir-pikir apa yang dikatakan Lord Rangga ada benarnya juga." Bagi para elit yang mengendalikan narasi publik, seorang pria pintar yang mengkritik pemerintah hal biasa. Mereka bisa dibeli atau dipenjara. Namun seorang badut yang tiba-tiba memiliki miliaran pengikut, yang berbicara tentang runtuhnya tatanan dunia dan perlahan-lahan mulai dipercaya oleh akar rumput, itu adalah anomali sistem. Itu adalah glitch di dalam The Matrix. Dan ketika Lord Rangga mulai berbicara tentang rencananya masuk ke ranah politik praktis, ketika ia mulai menunjukkan ambisi untuk membangun masa yang nyata di luar internet, mesin peredam sistem itu tampaknya menyala. Sebuah tirai hitam tiba-tiba turun, dan sang pembawa mesan dari tatanan dunia baru itu harus dibungkam untuk selamanya. Kita telah melihat bagaimana kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Lord Rangga bukanlah igauan acak, melainkan kepingan analisis geopolitik tingkat tinggi yang disandikan. Namun, di dalam dunia spionase dan konspirasi global, ada sebuah hukum tak tertulis yang sangat brutal. Anda boleh tahu, tapi Anda tidak boleh berbicara terlalu keras. Sindrom ini dikenal di dunia intelijen barat sebagai "he knew too much" atau "dia tahu terlalu banyak". Ini adalah sindrom memakikan yang merenggut nyawa whistleblower atau pelapor pelanggaran, jurnalis investigasi, hingga tokoh-tokoh eksentrik seperti John McAfee atau Jeffrey Epstein, yang kematiannya di dalam sel penjara selalu dibungkus dengan narasi bunuh diri atau sakit mendadak. Lalu, mari kita tarik kacamata konspirasi ini ke Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 7 Desember 2022. Hari itu, jagat maya Indonesia tersentak. Edi Raharjo, sang Lord Rangga, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung. Menurut keterangan resmi dari pihak keluarga dan rumah sakit yang dilansir oleh berbagai media arus utama seperti Kompas dan Detik, Lord Rangga meninggal karena kelelahan ekstrim dan riwayat penyakit paru-paru. Bagi masyarakat awam, narasi ini diterima begitu saja. Beliau memang sudah paruh baya dan jadwal safari podcastnya sangat padat. Kematian akibat kelelahan dan penyakit bawaan adalah penjelasan medis yang sangat masuk akal. Namun, di ruang retrospektif, kita tidak percaya pada coincidence atau kebetulan. Kita menganalisis timing atau waktu kejadiannya. Mengapa kematian itu terjadi tepat pada bulan Desember 2022? Mari kita bedah apa yang sedang dilakukan Lord Rangga pada kuartal terakhir tahun tersebut. Beliau tidak lagi sekedar menjadi tamu podcast yang melawak. Ia mulai mengkonversi popularitas digitalnya menjadi kekuatan politik dan sosial di dunia nyata. Berdasarkan rekam jejak berita lokal, pada Agustus 2022, Lord Rangga terpilih sebagai manajer tim sepak bola Persab Brebes. Tidak hanya itu, ia mulai secara terbuka mendeklarasikan niatnya untuk terjun ke ranah politik praktis, mencari kendaraan partai untuk maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Disinilah garis merah itu terlewati. Elit politik dan deep state atau pemegang kuasa bayangan tidak pernah takut pada badut internet. Mereka takut pada badut internet yang mulai bisa memobilisasi massa di jalanan. Mereka takut pada seseorang yang memiliki akses ke mikrofon raksasa, memiliki jutaan pendengar loyalis, dan bersiap untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Bayangkan jika Lord Rangga benar-benar mendapatkan kursi kekuasaan atau panggung politik resmi. Bagaimana jika di panggung tersebut ia memutuskan untuk melepaskan topeng Sunda Empire-nya dan mulai menyebutkan nama-nama asli politisi, oligarki, atau faksi elit global yang sedang mengendalikan negara ini? Bagaimana jika ia memiliki dokumen fisik tentang tatanan uang yang selama ini ia teriakkan? Sejarah Black Ops atau operasi intelijen hitam mengajarkan kita satu hal. Jika Anda ingin membunuh seorang tokoh yang sedang populer tanpa menjadikannya sebagai martir atau pahlawan, Anda tidak boleh menembak kepalanya di depan umum. Anda harus membuatnya terlihat seperti kecelakaan, bunuh diri, atau yang paling sempurna, penyakit alami.
Dokumen CIA yang dideklasifikasi dari era Perang Dingin seperti kesaksian dalam Komite Church tahun 1975 telah lama mengungkap keberadaan senjata pembunuhan tak terlacak seperti heart attack gun atau senjata serangan jantung, sebuah pistol modifikasi yang menembakkan panah es beku beracun yang memicu serangan jantung instan dan langsung mencair tanpa meninggalkan jejak toksikologi di tubuh korban. Teknologi semacam itu ada hampir setengah abad yang lalu. Bayangkan teknologi apa yang dimiliki oleh elit global hari ini untuk merekayasa gagal napas atau komplikasi paru-paru yang terlihat sangat alami pada tubuh seorang pria berusia 55 tahun. Teori konspirasi menyimpulkan bahwa Lord Rangga mungkin sedang bersiap untuk memberikan the final leak atau bocoran final. Ia sudah mendapatkan perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ia sudah masuk ke radar media arus utama, dan ia sedang membangun posisi politik. Ia sudah memegang corong suara terbesar di negara ini. Namun, sebelum ia sempat meneriakan kebenaran terakhirnya tanpa sandi dan tanpa komedi, steker mikrofonnya dicabut dengan paksa. Penyakit paru-paru dan kelelahan menjadi selimut yang perfect untuk menutupi sebuah operasi pembungkaman. Lord Rangga bawa rahasia-rahasia tatanan dunia baru itu ke dalam liang lahatnya di Brebes. Ia meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang akan terus menghantui kita. Apakah kita baru saja menertawakan orang gila selama 2 tahun terakhir? Atau kita baru saja menertawakan satu-satunya orang yang berani memperingatkan kita tentang penjara global yang sedang dibangun di sekeliling kita? Ada sebuah teori konspirasi yang tak kalah gelapnya. Bagaimana jika Edi Raharjo sebenarnya tidak pernah mengancam sistem? Bagaimana jika dari awal kemunculan Lord Rangga dan Sunda Empire justru diciptakan oleh sistem itu sendiri? Di dalam dunia militer dan intelijen, taktik ini dikenal dengan sebutan PSYOP atau operasi psikologis. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh secara fisik, melainkan untuk mengacaukan pikiran massa, menanamkan informasi yang salah, atau menciptakan distraction atau pengalihan isu berskala nasional. Mari kita ingat kembali timeline atau garis waktu kemunculan Sunda Empire. Tahun 2020 adalah masa yang sangat genting bagi Indonesia. Negara sedang berada di jurang krisis akibat pandemi. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemarahan publik memuncak terkait berbagai kebijakan politik yang kontroversial, seperti pengesahan undang-undang yang dianggap merugikan kelas pekerja. Di tengah kepanikan massal dan potensi kerusuhan sosial tersebut, tiba-tiba media nasional secara serentak menyorot seorang pria berberet biru yang mengklaim bisa mengendalikan nuklir dunia. Menurut analisis sosiologi komunikasi massa, ketika publik dihadapkan pada tekanan ekonomi dan politik yang terlalu berat, menyajikan sebuah tontonan absurd adalah cara paling efektif untuk meredam kemarahan. Tertawa adalah katup pelepas stres. Selama berbulan-bulan, energi dan fokus rakyat Indonesia tersedot untuk membahas kehalusinasian Sunda Empire, alih-alih mengkritisi oligarki nyata yang sedang merampok kekayaan negara di balik layar. Apakah Lord Rangga adalah sebuah boneka yang sengaja dimunculkan ke panggung utama untuk menghibur dan mendistraksi rakyat saat elit politik sedang mengamankan aset mereka? Namun, mari kita tinggalkan sejenak konspirasi elit global. Mari kita menatap ke cermin. Terlepas dari apakah beliau adalah seorang whistleblower atau pelapor pelanggaran yang dibungkam atau sekedar pion dalam operasi psikologis, fenomena Lord Rangga membongkar satu kebenaran yang sangat menyedihkan tentang kondisi kejiwaan bangsa kita. Mengapa, bahkan setelah ia terbukti bersalah di pengadilan dan di penjara, jutaan rakyat Indonesia tetap menyambutnya layaknya pahlawan saat ia bebas? Mengapa jutaan netizen begitu menikmati utopia yang ia tawarkan? Jawabannya adalah keputusasaan. Rakyat kelas bawah sudah terlalu lelah melihat realitas politik yang kotor. Mereka lelah melihat koruptor yang tersenyum di televisi, hukum yang bisa dibeli, dan janji-janji kampanye yang selalu dikhianati. Realitas berbangsa kita terasa sangat suram. Lalu datanglah Lord Rangga. Ia menawarkan sebuah dongeng yang sangat indah. Sebuah realitas alternatif di mana Indonesia, melalui Bandung, adalah pusat kendali bumi.
Ia menjanjikan sistem di mana utang-utang negara akan dihapuskan, kesejahteraan dibagikan dari bank sentral dunia, dan bangsa kita dihormati oleh kekuatan militer barat. Masyarakat Indonesia tidak benar-benar percaya bahwa Sunda Empire itu ada secara harfiah. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka berharap bahwa ada seseorang, entah siapa, yang memiliki kekuatan untuk meriset ulang dunia yang sudah hancur ini. Lord Rangga mengisi ruang kosong dari hilangnya sosok pemimpin yang berani menantang dominasi asing. Ia adalah manifestasi dari escapism atau pelarian psikologis sebuah bangsa yang sedang sakit. Pada 7 Desember 2022, pria itu telah pergi. Edi Raharjo telah beristirahat, membawa serta segala rahasia di balik pawa dan beret birunya. Ia mungkin akan dicatat oleh buku sejarah arus utama sebagai seorang pemimpi yang eksentrik atau narapidana penyebar hoaks. Tetapi di sudut-sudut internet yang gelap, di ingatan kelas pekerja yang mencari hiburan di tengah kerasnya hidup, ia akan selalu dikenal sebagai sesuatu yang lebih besar. Ia adalah cermin yang memantulkan kebobrokan sistem kita. Ia adalah pengingat bahwa di dunia yang dikendalikan oleh para psikopat berdasi, terkadang satu-satunya orang yang berani menyuarakan kebenaran harus mengenakan seragam badut. Selamat jalan, Lord. Tatanan dunia mungkin belum berubah, tetapi setidaknya Anda membuat kami berhenti sejenak dan mempertanyakan realitas yang kami pijak.